Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk diagram hubungan antar entitas. Pertama, diagram entitas. Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara sematiknya serta batasan mendeskripsikan data-data yang berhubungan satu sama lain. Sematiknya serta batasan konsistensi. Model data sendiri dari model hubungan entitas dan model rasional. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relation Model to Mode Unified of Data. Chen mencoba merumuskan dasar-dasar model dan setelah itu dikembangkan dimodifikasi oleh Chen dan banyak pakar lainnya. Pada saat itu diagram hubungan entitas dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak yang juga merupakan modifikasi khusus karena tidak ada bentuk tunggal dan standar dari diagram hubungan entitas. Kegunaan hubungan entitas digunakan untuk diagram hubungan entitas digunakan untuk mengkonstruksikan model data konseptual, memodelkan struktur data hubungan dengan antara data, mengimplementasikan basis data secara logika maupun secara fisika dengan DBMS, Database Management System. Dengan diagram hubungan entitas ini, kita dapat menguji model dengan diagram hubungan entitas dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Simbol persegi panjang menyatakan hubungan entitas. Oval menyatakan atribut kayak di garis bawahi. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis menyatakan hubungan antar himpunan relasi dengan himpunan entitas dan hubungan entitas pada atribut. Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakaian suatu yang penting bagi pemakaian dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh, pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Sedangkan seandainya A adalah seorang pegawai, maka A adalah isi dari pegawai. Sedangkan jika B adalah seorang pelanggan, maka B adalah isi dari pelanggan. Karena itu harus dibedakan entitas sebagai bentuk untuk dari deskripsi tertentu dan isi entitas seperti A dan B dalam contoh di atas. Atribut entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan fungsi mendeskripsikan karakter dari entitas. Atribut adalah properti dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas di mana properti atau karakteristik ini bermakna atau berfungsi bagi organisasi atau perusahaan. Misalnya, untuk pencatatan data pegawai di suatu instansi, entitas pegawai mungkin memiliki atribut nomor induk pegawai, nama, alamat, nomor telepon, gaji pokok, dan lainnya. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Atribut dilambangkan dengan oval. Pada atribut ini harus ada primary key, kunci utama, di mana primary ini dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengaitkan ke atribut lainnya. Macam-macam atribut. Pertama, atribut deskriptif, yaitu atribut yang tidak menjadi anggota dari primary key. Kedua, atribut sederhana ialah atribut yang tidak bisa dipilih lagi. Ketiga, atribut komposit
yaitu atribut yang bisa diuraikan. Keempat, atribut tunggal, yaitu atribut yang mempunyai banyak nilai untuk setiap basis data. Kelima, atribut bernilai banyak merupakan atribut pada sebuah tabel yang memiliki satu nilai, tetapi mempunyai jenis yang sama. Keenam, atribut harus bernilai, yaitu yang memiliki beberapa atribut pada suatu tabel dan kita tetapkan memiliki dan nilainya tidak boleh kosong. Ketujuh, atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya didapatkan dari pengolahan atau bisa diturunkan dari atribut yang masih berhubungan. Model rasional. Model rasional adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data. Setiap data memiliki sejumlah kolom, setiap kolom memiliki nama yang unik. Model data rasional memiliki struktur rekod berformat tertentu. Setiap tabel memiliki jumlah kolom, setiap kolom memiliki nama yang unik. Model rasional memiliki struktur rekod berformat tertentu. Di nama masing-masing isinya memiliki tipe-tipe yang berbeda. Misalnya tipe data untuk nomor induk pegawai adalah string. Tentu berbeda dengan tipe data nama, misalnya string, yang panjangnya ditentukan, bergantung pada komputer tempat aplikasi tersebut. Penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.